Pertandingan terakhir di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Indonesia dengan tim raksasa Asia, Jepang. Laga ini memang sudah tidak menentukan bagi nasib Indonesia, yang sudah dipastikan lolos ke babak keempat, tapi tetap menyimpan banyak cerita menarik, terutama bagi pelatih Patrick Kluivert. Salah satu keputusan penting yang harus diambil Kluivert adalah memilih siapa yang akan mengawal gawang Indonesia, Emil Audero atau Martin Paz. Keduanya tampil solid sejauh ini, namun keputusan tak bisa diambil sembarangan karena menyangkut kebugaran, strategi lawan, hingga resiko kartu di laga berikutnya. Di luar lapangan, dukungan dari fans Indonesia juga menjadi sorotan besar. Meski bermain sebagai tim tamu, atmosfer yang dirasakan para pemain justru seperti bermain di kandang sendiri. Ribuan supporter merah putih telah memadati Jepang, menciptakan gelombang semangat dari bandara hingga pinggir jalan, membuktikan bahwa fans Indonesia memang ada di mana-mana. Dan kini, menjelang duel panas di Stadion Osaka, semua mata tertuju pada bagaimana Kluivert akan mengatur timnya, terutama siapa yang berdiri di bawah mistar gawang. Setelah menyelesaikan laga sengit melawan Cina, skuad Garuda tak butuh waktu lama untuk kembali bersiap. Beberapa hari lalu, rombongan timnas Indonesia mendarat di Jepang. Tanpa banyak seremoni, para pemain langsung menuju hotel tempat mereka menginap untuk memulihkan kondisi dan fokus pada pertandingan berikutnya. Namun, ada yang berbeda dari kedatangan kali ini. Di bandara, para pemain disambut meriah oleh puluhan supporter yang sudah menunggu sejak pagi. Mereka datang membawa bendera merah putih, menyanyikan yel kebanggaan timnas. Bahkan ada yang membawa poster bertuliskan nama-nama pemain idola. Bagi beberapa pemain baru seperti Ole, Emil, ini menjadi pengalaman pertama melihat langsung seberapa fanatisnya fans Indonesia. Tak hanya di stadion tapi bahkan di jalanan dan bandara, supporter selalu hadir memberikan dukungan penuh. Kehadiran fans ini menjadi suntikan semangat tersendiri bagi pemain. Apalagi pertandingan melawan Jepang bukan laga biasa. Walaupun hasilnya tak lagi menentukan, gengsi dan harga diri tetap dipertaruhkan. Di tengah semangat yang dibawa dari tanah air dan sambutan luar biasa dari fans di Jepang, timnas Indonesia langsung tancap gas memulai sesi latihan ringan. Fokus dan ketenangan benar-benar dijaga, karena meskipun status laga melawan Jepang tak menentukan, tekanan tetap terasa. Apalagi Jepang bukan lawan sembarangan. Mereka adalah tim unggulan tuan rumah dan datang dengan ambisi membalas hasil buruk mereka sebelumnya. Sementara itu di kubu Indonesia, persiapan terus dibatangkan baik dari segi taktik maupun komposisi pemain. Dan di antara semua sektor, satu posisi jadi bahan diskusi yang hangat. Siapa yang akan berdiri di bawah mistar gawang Garuda? Jawaban itu masih ditutup rapat oleh Kluivert. Tapi satu hal pasti, keputusan ini bukan cuma soal siapa yang lebih siap, tapi soal strategi besar yang sedang dirancang untuk laga penuh gengsi. Emil atau Paz. Sejak resmi membela Indonesia, Emil langsung menjadi sorotan. Mantan kiper Sampdoria dan Juventus ini dikenal memiliki ketenangan yang luar biasa saat menguasai bola. Refleks yang tajam dan distribusi bola yang sangat rapi membuat atribut penting dalam skema pull-up modern. Di laga melawan Cina, Indonesia tampil solid, meski tidak diuji terlalu berat. Kehadiran Emil memberi rasa nyaman di lini belakang timnas. Ia juga terlihat mulai menyatu dengan para bek, terutama dalam komunikasi dan antisipasi bola-bola silang. Namun, Audero baru menjalani satu laga kompetitif bersama Indonesia. Ini jadi pertimbangan penting, apakah laga berat seperti melawan Jepang adalah momen tepat untuk memberinya kepercayaan penuh lagi? Di sisi lain, ada Martin Paz, kiper FC Dallas, yang sejauh ini masih jadi pilar penting di mistar gawang Indonesia. Paz dikenal agresif, berani keluar dari sarang, dan punya chemistry kuat dengan lini belakang Garuda. Paz juga tampil impresif di laga-laga sebelumnya,
termasuk saat Indonesia menghadapi lawan berat seperti Irak dan Vietnam. Tapi pertanyaannya, apakah Kluivert akan tetap mengandalkan pas atau mencoba menambah jam terbang dari Emil? Fans Garuda ada di mana-mana. Di tengah segala persiapan dan strategi yang disusun Patrick Kluivert, satu kekuatan yang tak terlihat tapi sangat nyata ikut mengiringi timnas Indonesia. Dukungan luar biasa dari para fans Garuda sejak skuad tiba di Jepang. Atmosfer kehadiran fans langsung terasa di bandara. Para pemain disambut puluhan ribu supporter yang membawa bendera dan jersey hingga spanduk dukungan. Mereka bukan sekedar penonton, tapi bagian dari energi yang mendorong semangat bertanding. Yang mengejutkan, para fans bukan hanya datang dari Indonesia, banyak diantaranya adalah WNI yang tinggal bekerja atau belajar di Jepang. Bahkan, beberapa rela menempuh perjalanan jauh antar kota demi bisa hadir menyambut dan mendukung di stadion. Lebih hebatnya lagi, dalam waktu kurang lebih 3 jam, tiket khusus untuk fans Indonesia langsung ludes. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya loyalitas basis supporter Garuda di luar negeri. Dimanapun timnas bermain, mereka tak pernah sendiri. Tak hanya pemain yang terharu, bahkan pelatih Indonesia dan stafnya ikut kagum melihat loyalitas supporter Garuda. Sorak-sorai yang biasanya hanya terdengar di GBK kini menggema di Osaka, bahkan hingga ke pintu hotel tempat mereka menginap. Pertandingan melawan Jepang memang tidak akan menentukan nasib Indonesia di babak keempat kualifikasi. Tapi ini bukan soal angka di klasemen. Ini soal harga diri, mental juara, dan bagaimana timnas Indonesia menunjukkan bahwa mereka pantas berada di level tertinggi Asia. Patrick Kluivert dihadapkan pada dilema taktis memilih antara Audero atau Pas, dua penjaga gawang terbaik yang siap memberikan segalanya. Namun, di luar taktik dan strategi, satu hal yang tak bisa direncanakan, tapi selalu hadir kekuatan dari tribun dan supporter di negeri asing. Ribuan fans Garuda datang membawa semangat dari rumah. Mereka bernyanyi, bersorak, dan menunjukkan bahwa merah putih tak pernah benar-benar sendiri. Dan mungkin itulah yang membedakan timnas Indonesia saat ini. Bukan hanya karena mereka punya pemain-pemain hebat Eropa, tapi karena mereka punya rakyat yang percaya. Dari Sabang sampai Merauke, apapun hasilnya nanti. Perjuangan belum berakhir, tapi satu hal yang pasti, Garuda sedang bangkit, dan dunia mulai melirik.